Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini saya akan melanjutkan episode dari sebelumnya. Tanpa lama-lama lagi mari kita mendengarkan ceritanya. Bab 33. Di masa lalu, pedang perdana ini. Sesaat dalam waktu, saya melihat Su Zhenming memegang selembar kain tebal di kedua tangan, dan berjalan mendekat, wajahnya gugup dan gelisah. Pedang ajaib itu dihantui dan menyiksanya selama setahun, jelas sangat takut. Dan tatapan Yun Hao langsung terfokus pada potongan kain di tangan Su Zhenming. Meskipun Su Zhenming membungkus pedang ajaib itu dengan sangat erat, tetapi jaraknya sangat dekat, tidak peduli seberapa lemah aura pedang ajaib itu, dia bisa merasakannya. Pedang ajaib, macam apa ini? Ini adalah pedang magang yang dia ambil pasir bintang Kuba surgawi, dilengkapi dengan ribuan bahan ilahi langka, dan menempanya untuk murid favoritnya Chang Yao. Dalam benak Yun Hao, gambaran masa lalu tanpa sadar muncul. 10.000 gunung seperti pedang, menembus langit, kabut peri halus, dan bangau roh terbang. Di puncak gunung tertinggi, seorang pria dengan dua kuncir, mata hitam besar dan cerah, dan wajah bulat gemuk bayi berbaring telentang, berlutut di tanah. Murid Chang Yao, temui tuannya. Chang Yao berkata dengan takut-takut. Di depannya, generasi mitos dan legenda pedang Dao, Kaisar Pedang Yun Xiao berada di belakangnya dengan satu tangan, dan dengan satu tangan membelai kepala Chang Yao, Yuan pedang murni mengalir ke tubuh Chang Yao, membasuh kotoran tubuhnya. Kemudian, Kaisar Pedang Yun Xiao mencondongkan tubuh dengan satu tangan. Sebuah pedang panjang sederhana merobek lautan awan. Chang Yao, kamu adalah tubuh dari hati pedang Dao besar yang langka, dan pedang ini disebut Su Xin. Aku akan memberikannya kepadamu untuk guru. Kuharap kamu sedang dalam perjalanan menuju pedang, tidak dibutakan oleh kemewahan, dan niat awalnya akan selalu ada. Kaisar Pedang Yun Xiao berkata, nadanya penuh antisipasi. Chang Yao segera mengambil pedang dengan kedua tangan, dan berkata dengan senyum gembira, "Terima kasih guru, murid itu pasti akan memenuhi harapan tinggi dari guru." Pada saat ini, teriakan pria gendut itu menarik pikiran Yun Hao kembali. Dia melangkah maju, merebut selembar kain dari tangan ayahnya Su Zhenming, dan bergumam, "Ayah, wajah anak itu akan hilang olehmu. Lihat kamu takut seperti menantu perempuan kecil yang ingin memasuki ruang gua." Wajah tua Su Zhenming memerah, dan kemudian dia marah di dalam hatinya, bagaimana dia bisa melahirkan putra yang tidak berbakti? Apakah ada anak laki-laki yang berbicara dengan ayahnya seperti ini di depan orang luar? Pria gendut itu menyambar potongan kain di tangan Su Zhenming, memasukkannya ke Yun Hao, dan berkata, "Saudara Yun, lihatlah." Yun Hao menjadi tenang. Kemudian, di telapak tangannya, vitalitas meledak. Saat berikutnya, potongan kain pecah. Di dalam strip kain, ada kotak kayu panjang. Permukaan kotak kayu ditutupi dengan jejak pola spiritual, jelas memegang formasi. Su Zhenming segera berkata, "Pedang ajaib ini terlalu jahat, jadi kamu harus berhati-hati, dan aku akan mengungkap formasinya." Yun Hao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, "Tidak perlu." Segera, setelah, raungan pedang nyaring yang tajam terpancar dari kotak kayu. Dalam suara pedang, sepertinya ada ribuan keengganan, dan ada suasana kegembiraan. Ujung tajam merobek kotak kayu dan menghancurkan formasi di kotak kayu. Pria gendut itu menutupi wajahnya dengan tangannya. "Ayah, malu, malu, malu. Formasimu benar-benar tak tertahankan, tidak ada gunanya, kentut sama sekali." Kali ini, Su Zhenming tidak tahan, dan mengetuk kepala pria gendut itu dengan keras, dan pria gendut itu berteriak, dan tas merah dan bengkak langsung muncul di pintu depan. Dan perhatian Yun Hao tidak lagi peduli pada hal lain, dan semua terfokus pada di tangannya pedang hati polos. Pedang itu panjangnya 3 kaki, bentuknya sederhana, dan tidak ada yang mewah. Hanya saja, seluruh pedang ditutupi dengan retakan padat, tampaknya sangat rapuh,
dan akan hancur berantakan saat disentuhnya. Selain itu, Yun Hao juga memperhatikan bahwa roh pedang-pedang Suxin sangat lemah, dan itu hanya bisa dipertahankan tanpa dibuangan. Tidak heran, roh pedang-pedang Suxin akan menghantui Su Zhenming siang dan malam, ini adalah swadaya. Yun Hao, hari ini, bereinkarnasi dan terlahir kembali, tidak ada lagi, tetapi itu milik nafas jiwa, yang memiliki nada yang sama seperti sebelumnya. Roh pedang samar dari pedang Su Xin, meskipun sudah dalam keadaan kebingungan, masih memiliki akal sehat, jadi tampak sangat jinak dan patuh, memungkinkan Yun Hao untuk memegang pedang tanpa perlawanan sedikit pun. Samping, Su Zhenming, yang mengetuk pintu kepala pria gendut itu, mundur beberapa langkah tanpa jejak, dan berkata, Yun Gonzi, pedang ini, jangan lihat permukaannya retak, tetapi pada kenyataannya, itu sangat sulit, bahkan jika Anda mengambil senjata bermutu tinggi dari peringkat kuning, Anda tidak dapat merusaknya setengah poin. Tapi, itu benar-benar tidak berhasil, karena, formasi yang diatur dalam pedang tidak dapat diperbaiki lagi, begitu vitalitas disuntikkan, itu akan menyebabkan formasi yang rusak menghasilkan konflik dan tabrakan yang keras, menyebabkan retakan pedang menjadi lebih banyak. Pedangnya sangat keras, bahkan jika penuh dengan retakan, itu bukan hal biasa untuk diguncang, karena bahan yang digunakan untuk menempa pedang ini semuanya adalah bahan ilahi terbaik. Tapi pedang ini sangat rapuh, dan begitu diresapi dengan vitalitas, pedang itu akan rusak dengan kecepatan yang dipercepat. Pedang yang tidak dapat diresapi dengan vitalitas adalah pedang yang tidak berguna bagi biksu kendo manapun. Yun Hao melepas liontin giok yang tergantung di gagang pedang, dan tidak perlu menggunakan metode pedang untuk memaksa roh pedang. Wajah Su Zhenming menjadi pucat karena ketakutan, dan dia mundur lagi dan lagi. Pria gendut itu menutupi tas merah dan bengkak di kepalanya dengan satu tangan, dan menghela nafas pada keluarga yang malang itu. Bagaimana dia bisa memiliki ayah yang pengecut? Yun Hao mendapatkan kembali ketenangan pikirannya dan menatap Su Zhenming. Paman Su, saya cukup tertarik dengan pedang ini, jadi saya ingin membeli pedang ini dari Anda. Pria gendut itu segera berdiri. Ayah, pedang ini adalah mimpi buruk bagimu. Kamu sudah lama memikirkan seberapa jauh kamu kehilangannya. Saudara Yun membantumu menyingkirkan mimpi buruk, dan kamu tertarik dengan pedang ini. Menurutku, kirim saja. Bersikaplah atmosfer. Keluarga Su kita adalah pria yang baik, jangan ibu mertua. Su Zhenming, ini, dia bukannya tidak mau mengirimkannya. Namun, kenyataannya dia tidak bisa dikirim. Karena pedang ini, ada masalah besar dengan situasi perak keluarga Su. Dia juga berpikir untuk menggunakan pedang ini untuk membodohi 2 atau 300 ribu tael perak untuk mengisi celah uang perak keluarga Su. Untuk mengatasi masalah saat ini karena dimakzulkan oleh para tetua. Hati Yun Hao tergerak, dan dia mengeluarkan sebuah kotak dari cincin penyimpanan. Kakak gemuk, jangan mempermalukan Paman Su. Dia menyerahkan kotak itu kepada Su Zhenming. Paman Su, ini adalah beberapa tiket perak. Jika Anda menerimanya, itu akan dianggap sebagai uang yang saya gunakan untuk membeli pedang. Su Zhenming mengertakkan gigi, mengambil kotak itu, dan tidak melihat tiket perak di dalamnya. Menurutnya, Yun Hao tidak bisa mengeluarkan banyak uang. Lagi pula, situasi di aula seni bela diri pedang gila lebih buruk daripada keluarga Su. Yun Gonzi, ambil pedang ajaib ini. Yun Hao, terima kasih Paman Su. Paman Su, saudara gemuk, kalau begitu aku akan pergi dulu. Tunggu. Sampai Yun Hao pergi, Su Zhenming membuka kotak kayu saat ini, dan seluruh orang tercengang. Setumpuk tebal tiket perak, yang masing-masing adalah 1000 tael terbesar dari denominasi. Pria gendut itu segera melangkah maju, menghitungnya, dan berseru, 490.000 tael. Bahkan untuk keluarga Su, 490.000 tael perak adalah jumlah uang yang sangat besar. Pria gendut itu menatap Su Zhenming. Ayah, kita tidak bisa menghasilkan uang ini.
Su Zhenming mengertakkan gigi dan berkata, tepat ketika saya meminjamnya dari Yun Hao, dengan perak ini, pemakzulan Dewan Tetua dapat dengan mudah ditekan, dan ketika masalahnya terpecahkan, saya akan membayarnya kembali. Tuan muda, Tuan muda. Antek seorang pria gemuk berlari dan berteriak, Paviliun Seni Bela Diri Pedang Gila telah mengirim 10 ayam panggang. Pria gendut itu, patah hati, saya makan ayam saudara laki-laki saya, dan saya mendapatkan perak saudara laki-laki saya. Ayah, kamu benar-benar tidak membiarkan anak khawatir. Lupakan saja, aku terlalu malas untuk peduli, lebih baik aku makan ayam selagi panas. Petik 2. Sisi lain, Yun Hao kembali ke aula seni bela diri pedang gila dan terjun ke ruang kultivasi. Perbaiki tubuh pedang, tidak ada permainan, kota Liu Yun tidak dapat menemukan bahan yang bagus. Oleh karena itu, prioritas utama adalah memperbaiki sebagian formasi di pedang Suksin terlebih dahulu. Bab 34. Memadatkan pedang Yuan, Sutra Pedang Asal. Pedang Suksin adalah pedang magang yang diberikan kepada Chang Yao oleh Yun Hao, yang ditempa olehnya dengan tangannya sendiri, dan awalnya diperingkatkan sebagai yang terbaik di peringkat surgawi. Tapi tubuh pedang rusak, formasi internal rusak, dan roh pedang lemah. Yun Hao tidak terlalu memikirkannya, ketika dia memobilisasi kekuatan spiritualnya, dia menuangkan ke pedang Suksin. Setengah jam, Yun Hao menarik kekuatan spiritualnya. Ekspresi kelelahan muncul di wajahnya. Meskipun, ini adalah sarana yang pernah dia terapkan. Tapi sekarang, kekuatan mentalnya terlalu lemah. Untungnya, setelah beberapa penyelidikan, formasi di pedang Suksin tidak rusak terlalu total, dan banyak dari mereka masih dapat digunakan, dan kekuatan formasi dapat diaktifkan kembali hanya dengan melengkapi pola roh yang sesuai. Setelah beristirahat sebentar, Yun Hao mulai menguraikan pola roh dengan kekuatan spiritualnya dan mengintegrasikannya ke dalam pedang Suksin. Dalam sekejap, ini 2 hari. Hari ini, Yun Haiseng, kepala keluarga Yun di Kabupaten Beihan, yang dikirim untuk merebut Paviliun Seni Bela Diri Pedang Gila, sendirian di luar pintu ruang kultivasi, mondar-mandir, matanya menatap dengan gugup ke pintu ruang kultivasi dari waktu ke waktu. Setelah beberapa saat, pintu ruang pelatihan terbuka. Putranya Yun Feng bergegas keluar dengan penuh semangat. Ayah, saya berhasil, saya sekarang adalah pembudidaya 5 kali lipat dari alam Yuan sejati. Hahaha, dengan kekuatan ini, jangan katakan bahwa latihan Yun Hao bermasalah. Bahkan jika tidak ada masalah, datanglah ke beberapa Yun Hao, jangan berpikir itu adalah lawan saya. Pada saat ini, di ruang kultivasi, sosok lain berjalan keluar, dan itu adalah tetua dari keluarga utama keluarga Yun, Yun Ying. Wajahnya suram, dan dia berkata, saya pribadi membantu Anda, dan memberi Anda sebotol dayuan dan dari kelas bawah dari peringkat Suan, Anda baru saja menghancurkan alam 3. Dan Anda masih memiliki wajah untuk bahagia di sini? Kekuatan Anda, yang ditempatkan pada generasi muda Kabupaten Beihan, hanya di tingkat menengah dan bawah. Yun Haiseng segera berkata, apa yang diajarkan paman ketiga kepada saya adalah bahwa Fenger, jangan terburu-buru dan terima kasih paman ketiga. Yun Feng memberi hormat dengan malu, terima kasih, paman ketiga. Yun Ying mendengus dan berkata, oke, alam Yuan sejati adalah 5 kali lipat, ditambah gumpalan kekuatan yang saya berikan kepada Anda. Itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan Yun Hao. Jangan buang waktu lagi, mulailah perjanjian 3 perang ini, saya benar-benar tidak ingin tinggal 1 hari lagi di tanah kecil seperti kota Liu Yun. Yun Haiseng buru-buru berkata ya. Yun Hao baru saja keluar dari ruang kultivasi yang melekat pada kediamannya. Ling Feiyu meletakkan kotak makanan di tangannya di atas meja, khawatir. Yun Hao, ada apa? Ling Feiyu mengerutkan kening ringan dan berkata, baru saja, Yun Haiseng pergi mencari Paman Yun dan mengusulkan untuk memulai perjanjian 3 perang besok. Ekspresi Yun Hao acuh tak acuh, dan dia berkata, besok adalah besok,
Lebih baik mengusir kutu busuk yang menjijikkan ini dari aula seni bela diri pedang gila sesegera mungkin. Ling Feiyu tidak berdaya. Apakah kamu begitu percaya diri? Kali ini, Yun Haiseng mengirim Liu Han, Huang Tao, dan Yun Feng. Liu Han dan Huang Tao sama-sama 4 kali lipat alam Yuan sejati, dan tembakan mereka sangat kejam. Dan Yun Feng itu, baru saja hari ini, benar-benar menerobos 3 alam dalam satu gerakan dari True Yuan Realm Double yang asli, mencapai True Yuan Realm Vivifold. Yun Hao masih memiliki ekspresi tenang itu, sekelompok ayam dan anjing lokal, tidak peduli. Feiyu, kamu pergi mencari Su Yin dan memintanya untuk datang ke aula seni bela diri pedang gila besok. Su Yin adalah kepala alkemis gedung Baodan di kota Liuyun, dan bahkan jika dia ditempatkan di Kabupaten Beihan, dia memiliki status tertentu. Tarik Su Yin, Cloud Shadow pasti akan memiliki banyak kekhawatiran. Ling Feiyu mengangguk dan mendengus. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu untuk terus bersiap, pertempuran besok, lakukan yang terbaik. Apapun yang terjadi, aku akan selalu berada di sisimu. Ling Feiyu tidak lama setelah dia pergi. Yun Tiankuo juga datang. Hao aku baru saja menemukan pedang kelas menengah dari Orde Kuning. Teksturnya bagus. Kamu akan menggunakan pedang ini besok untuk bersaing dengan Yun Feng dan mereka. Tidak masalah apakah kamu menang atau kalah. Itu penting, bermain dengan tulang punggungmu. Yun Hao, ayah, saya punya pedang. Hah, pedang apa? Dari mana asalnya? Saya lihat saja. Yun Hao, saudara gendut itu mendapatkannya di sana. Dan kamu akan melihatnya besok. Yun Tiankuo tidak meragukannya, dan berkata, karena itu adalah pedang yang diperoleh oleh keluarga Su, maka kamu dapat menggunakan yang itu. Hao, keadaanmu saat ini sangat mirip dengan postur ayahmu yang sulit diatur saat itu, dan itu benar-benar spesiesku. Ketika Yun Tiankuo juga pergi, Yun Hao terus kembali ke ruang kultivasi. Di ruang kultivasi, pedang Suksin melayang di udara. Meskipun tubuh pedang masih retak, formasi di pedang telah diperbaiki oleh Yun Hao. Sekarang, pedang ini telah mampu menyuntikkan vitalitas dan mengerahkan sejumlah kekuatan. Yun Hao duduk di kasur di sebelah pedang Suksin, duduk bersila dengan mata tertutup, menahan napas dan berkonsentrasi. Sutra pedang asal tiba-tiba terbuka, dan vitalitas langit dan bumi daging mengalir keluar, benar-benar menutupi pedang Suksin. Dengan ujung pedang, elemen pedang dilemparkan, dan tubuh dikembalikan ke tubuh, mengantarkan sublimasi kekuatan tempur. Suatu malam, Yun Hao sedang memadatkan elemen pedang. Pagi, matahari pagi terbit. Yun Hao, yang mandi dan berganti jubah putih polos, berjalan keluar rumah. Pada saat ini, dibandingkan dengan kemarin, dia memiliki temperamen khusus. Seperti pedang yang terhunus, ujungnya akan menembus 9 langit. Meskipun ranah kultivasi tidak berubah, bisa penuh vitalitas, dan setelah mengubah elemen pedang, kekuatan tempurnya berlipat ganda. Yun Hao menyapa matahari terbit dan berjalan menuju arena seni bela diri, dengan ujung tajam, yang menghilang dalam sekejap. Antara mengirim dan menerima, sesuka Anda. Dan, cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.